Jadi nanti di filmnya akan ada momen yang mempertemukan Rano Karno, Sidul, dengan Basuki. Kalau dalam wujud aktor lain ya, bukan Basukinya sendiri, tapi ini seperti apa ya, momen yang penuh keharuan sih menurut gue sebagai penggemar Sidul dan Sri Mulat. Pokoknya bahagia lah pas adegan itu muncul. Halo Sobat Kripik, balik lagi nih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode terbaru ini gue akan mereview Sri Mulat Hil Yang Mustahal garapannya Fajar Nugros. Setelah Finding Sri Mulat garapan Charles Ghazali yang tayang pada 2013 silam, secara pribadi gue seneng banget grup lawak legendaris yang dikomandani oleh Pak Teguh Slamet Raharjo ini sekali lagi diboyong ke bioskop. Tentunya dalam wujud aktor dan aktris yang nantinya dipermak untuk nggak hanya serupa wajahnya tapi juga dibuat mirip tingkah laku serta cara bicaranya dengan Asmuni, Nunung, Tarsan, Basuki, Gepeng, bahkan Kabul alias Tesi. Lewat Sri Mulat Hil Yang Mustahal, mereka yang mengenal sekaligus tumbuh bersama candaan-candaan khas kelompok pelawak yang didirikan pada tahun 50-an ini tak saja akan diajak untuk nostalgia, tapi juga diingatkan sekali lagi betapa kita memang merindukan dibuat tertawa oleh guyonan mereka. Termasuk nih, aksi mata kecolok yang legendaris itu. Bagi yang nggak tahu Sri Mulat pun, film garapannya Fajar Nugros ini adalah kesempatan emas untuk mengenal kehebatan Timbul dan kawan-kawan ketika melawak. Meski bukan orang aslinya, tetapi semangat dan nyawa Sri Mulat sudah seperti merasuki sepenuhnya ke dalam lakon yang diperankan oleh Biowan, Ibnu Jamil, Tengku Rifnu, Erik Estrada, dan pemain lainnya. Selama 70 menit ke depan, gue yang duduk di bangku D4 kayak nggak lagi tuh ngerasain sedang menonton layar bioskop. Karena secara magic nih, Sri Mulat Hil Yang Mustahal justru tampak layaknya panggung pertunjukan yang diciptakan dengan begitu meyakinkan. Berkat desain produksi yang dibangun rapih dan sungguh-sungguh. Hasilnya setting dan latarnya tak hanya tempelan gambar belaka, melainkan ikut bercerita dan membawa kita serasa menjelajah waktu. Time travel, terlempar ke masa lampau. Perhatian Fajar Nugros pada visual dan detail terkecil dalam filmnya adalah salah satu hal terpuji dari film yang menghadirkan Dimas Anggara sebagai Timbul ini. Tak sekedar menambahkan daya pikat yang berlipat-lipat, tetapi juga menurut gue dengan membuatnya benar, Fajar telah memperlakukan para anggota Sri Mulat dan legasinya dengan penghormatan yang penuh. Disokong teknikal yang jempolan, nantinya perjalanan dan petualangan Asmuni serta komplotannya di ibu kota pun jadi semakin nikmat dan asik dipandang sampai selesai. Memilih Tengku Rifnu menjadi Asmuni, Erik Estrada, Lakoni Tesi, atau Julfa Maharani sebagai Nunung, barisan pemain Sri Mulat Hil Yang Mustahal termasuk juga Biowan yang memerankan Gepeng berpengaruh signifikan
dalam menjadikan film biopik ini semakin spesial. Selagi didukung juga dari sisi teknikal, seperti yang udah gue utarakan sebelumnya, membuat Elang, El Gibran, dan kawan-kawan jadi semirip mungkin secara fisik dengan karakter yang diperankannya, tentu saja sangat membantu Fajar Nugros dalam upaya menjaga ilusi yang dibuatnya tetap hidup. Namun mengubah Tengku Rifnu menjadi seperti kembarannya Asmuni aja ya. Bahkan nih ketika kamera menyorot dari dekat wajahnya yang ditempeli kumis khasnya itu menurut gue tidaklah cukup. Trik terpenting yang menjadikan transformasi mereka kian sempurna di setiap adegannya tentu terwujud berkat apiknya keahlian berseni peran alias berakting dari masing-masing bintangnya. Yang sudah mengenal maupun sama sekali nggak tahu siapa sih Asmudi dan gengnya, semua nantinya bakal dipersilahkan masuk ke sebuah universe dengan nama Sri Mulat banget, di mana para penghuninya terlihat bernafas, bergerak, dan bercanda layaknya hidup di panggung Sri Mulat. Nggak hanya Sri Mulatnya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka, bahkan tukang satenya. Bangsat tuh tukang sate. Meski harus diakui guyonannya tak melulu jenaka, tapi nggak apa-apalah menurut gue. Karena masih ada kelucuan lain menanti untuk diketawain. Sing penting, Fajar Nugros tahu bagaimana membuat aneka humornya tidak egois. Bisa menjangkau generasi lawakan old school serta yang kekinian dengan tidak menghilangkan identitas komedinya Sri Mulat yang merakyat sekaligus spontanitas. Akan ada yang lebih menonjol, tetapi pada akhirnya semua karakter tetap disatukan oleh banyolan receh yang sama. Kerecehan yang akan selamatkan Indonesia dengan tawa. Mari yuk kita ngakak bersama Sri Mulat Hil yang mustahil. Jadi mari ajak keluarga, saudara, kakek, nenek, tetangga, temen, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat untuk nonton Sri Mulat Hil yang mustahil ini. Pokoknya diramaikan yang butuh ketawa nonton film ini. Semoga pulang bahagia. Sama seperti gue. Pulang dengan senyum lebar. Ketawa puas lah pokoknya. Oke, sampai di sini aja podcast Kripik Film. Thank you yang masih mau mendengarkan ocehan gue yang tidak penting ini. Asli gue sangat berterima kasih yang sudah follow di Twitter, yang sudah follow di podcast di Spotify, yang sudah nonton di YouTube juga ya. Sekarang podcast Kripik Film juga udah gue upload ke YouTube. Sekali lagi untuk semuanya thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Rangga. Bye bye.